mau membahas masalah-masalah yang dihadapi saat musim hujan aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Creative Channel. Oke guys, balik lagi di Sentra Rumah Jamur Insan Serbelawan, channel inspirasi, motivasi, dan semangat untuk berwirausaha ya guys. Balik lagi di Kumbung Insan yang sederhana ini, di Sentra Insan yang sederhana. Semoga selalu bisa memberikan informasi, motivasi, dan semangat untuk teman-teman semua bisa menjalankan usahanya dengan lebih baik lagi ya guys ya. Jadi balik lagi ke ngobrol-ngobrol santai, ngobrol-ngobrol nggak penting sekitaran tentang usaha budidaya jamur tiram. Sebelumnya yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dulu, nyalakan loncengnya, nyalakan notifikasinya, supaya kalian nggak ketinggalan uploadan terbaru dari Creative Channel. Bantu share juga video ini ataupun video-video yang lain yang bermanfaat, yang menurut teman-teman bisa menjadikan motivasi buat teman-teman yang lain, atau bagi pemula, atau bagi orang-orang yang sedang mencari inspirasi usaha. Semoga bisa menginspirasi mereka, dan semoga bisa cepat tercapai 5.000 subscriber supaya bisa kita undi giveaway-nya ya guys ya. Untuk sementara ini masih tertinggi itu nomor 7 ya guys ya, pelatihan. Memang Insan ada mengadakan pelatihan untuk para pemula yang ingin serius menjalani usaha budidaya jamur tiram. Biasanya itu Insan memberikan pelatihan secara online. Jadi ya kalau yang jauh itu masih tetap bisa dipantau ya guys ya. Akan coba kita carikan supplier bibit, kemudian supplier peserbu, kemudian bantu juga strategi-strategi pemasaran dari jarak jauh ya guys ya. Itu namanya pelatihan online, yang itu juga diinspirasi dari Master Insan. Bisa lah seperti itu ya guys ya, kita terapkan untuk teman-teman yang lainnya. Nah seperti itu guys. Nah jadi buat teman-teman yang inginkan pelatihan online secara gratisnya, kalian bisa share kepada teman-teman yang lain, komentar yang positif juga membangun. Jangan lupa di like setiap video, kemudian komen di setiap video ya guys ya, usahakan, karena memang undiannya itu yang paling sering nongol. Jadi akun Gmailnya yang paling sering nongol sampai Insan hafal ini orangnya. Nah mungkin itu yang lebih berkesempatan lebih besar untuk menang ya guys. Jadi untuk pengundiannya nanti akan kita mulai setelah 5.000 subscriber. Sekarang udah 4.500 sekian ya guys ya. Mungkin hanya tinggal 400-an sekian lagi subscriber dalam beberapa waktu. Mungkin ya, kalau udah tercapai nanti pilihan terbanyak itu masih nomor 7 ya guys ya. Nah mereka tahu mana yang lebih bermanfaat buat teman-teman semua, itulah yang dipilih ya guys. Nah jadi agenda Insan sore hari ini adalah sterilisasi ya guys ya. Jadi ini mulai pengerjaan untuk pesanan backlog yang promo. Jadi udah masuk sekitar 2.800, 2.900, 3.000 log. 3.000 log itu pengambilan promo, ada yang 700, ada yang 500, ada yang 200. Yang 200 nggak kena promo deng. Yang 500, yang 1.000. Nah seperti itu ya guys. Mereka mengambil kesempatan promo ini untuk mendapatkan bonus dan mendapatkan harga. Dan kalau misalkan mengambil promo tertinggi itu bisa mendapatkan gratis ongkir juga untuk wilayah sekitaran Kabupaten Simalungun. Nah seperti itu guys, Insan biasanya sering mengadakan promo-promo seperti itu guys. Nah jadi buat teman-teman ataupun subscriber yang berada di sekitaran Insan bisa lihat-lihat promonya. Biasanya 2 bulan atau 3 bulan sekali itu pasti akan diadakan promo ya guys ya. Entah itu pas tahun baru, entah itu pas hari ulang tahun, entah itu pas hari besar Islam. Nah seperti. Tapi kalau buat subscriber yang jauh ya mungkin nggak bisa ya guys ya mengambil promonya. Jadi ini sterilisasi udah sekitar 4 jaman juga Insan tunggu ya, tinggal nunggu sedikit lagi lah ya guys ya. Ini apinya mati, biarkan aja lah dulu, Insan masih buat video guys. Jadi Insan di sini mau membahas beberapa masalah-masalah yang dihadapi saat musim hujan aja. Nah jadi kita selama ini hanya bahas kemudahan, bahas untung, bahas prospek, bahas pokoknya yang enak-enak lah ya guys ya. Jadi di video kali ini mau Insan bahas nggak enaknya guys, supaya kalian itu dalam usaha itu ya ada enaknya ada enggaknya. Jadi kalian jangan berpikiran positif terus, pasti ada hal negatifnya, yaitu kesulitan, kesusahan. Nah jadi buat teman-teman yang mau nyoba budidaya jamur tiram, kalian itu mulai di fase mana? Apa kalian beli backlog, atau kalian mulai langsung buat backlognya, atau yang lebih ekstrim itu langsung belajar buat F0 nya tanpa tahu perawatan jamur gimana? Nah itu terserah kalian ya guys ya. Tapi ya kalau saran dari Insan itu sekolah itu dari SD dulu, SMP, terus SMA.
Jadi kalian itu menyerap pelajarannya itu benar-benar terserap. Jadi kalau ujuk-ujuk langsung ke SMA, ujuk-ujuk langsung ke universitas, itu kalian bisa hang ya guys ya. Nah, jadi kita mulai dari masalah pengolahan ya guys ya, ataupun biasanya itu bahan baku lah. Nah, kendala utama di proses produksi mungkin salah satunya dari bahan baku ya guys ya, ketersediaan bahan baku. Karena mencari kayu yang homogen itu memang agak sulit. Tapi ya mungkin beberapa daerah aja, ada juga daerah yang bahan bakunya melimpah. Jadi nggak semua itu terkendala dari bahan baku. Ada beberapa daerah yang bahan bakunya agak sulit, kadang banyak. Nah seperti itu guys. Jadi pinter-pinter kalian lah mencari supplier bahan baku serbuk kayu yang memang memiliki stok yang banyak dan harga yang terjangkau. Kemudian yang kedua adalah masalah plastik guys. Nah jadi kalau plastik ini khususnya untuk daerah Insan ya guys ya, sedang mengalami kenaikan harga. Jadi per kilonya itu adalah 32.000 guys, walaupun beli per bal itu nggak dikasih kurang guys. 32.000, dan itu harga udah lumayan mahal ya guys ya. Mungkin di daerah kalian masih sekitar 28, 29, 26.000 per kilo saat pengambilannya itu bal ya guys ya. Jadi kalau misalkan daerah kalian itu plastiknya nggak langka dan nggak mahal, itu kalian bersyukur guys, alhamdulillah. Karena itu di daerah Insan ini sedang kelangkaan plastik, nggak tahu entah langka atau gimana, yang penting harganya naik lah ya guys ya. Dan itu juga salah satu masalah ya guys ya, salah satu kendala dalam usaha budidaya jamur tiram ini. Karena kalau bahan produksi itu naik, udah jelas otomatis operasional naik, sedangkan harga jamur itu turun ataupun stabil aja ya guys ya, nggak ada naik nggak ada turunnya. Kemudian yang ketiga mungkin dari bahan bakar kalian guys. Kalau kalian bahan bakar kayu ini saat musim hujan memang agak kendala ya guys ya. Kalian harus pinter-pinter menyendirikan ataupun menjaga kayu kalian agar tetap kering, supaya ya proses sterilisasinya itu bisa berjalan tidak ada kendala. Karena kalau kayunya basah susah guys dia membesarkan apinya. Karena kalau sterilisasi nggak besar dan nggak matang itu bahaya di backlognya, bisa rawan kontaminasi. Kemudian saat musim hujan gini juga terutama penanaman backlog itu miselium agak lama jalannya guys, kalian harus sabar, bahkan mungkin rawan kontaminasi. Jadi kalau misalkan proses inokulasi itu harus lebih hati-hati, harus lebih diperhatikan lagi kebersihan dan kesterilannya, waktunya juga harus diperhatikan supaya supaya bisa mengurangi tingkat kontaminasi dan bisa meningkatkan intensitas ataupun persentase keberhasilan dari penanaman bibit kalian. Kemudian yang selanjutnya guys, masalah di musim hujan ini adalah ya itu tadi ya guys ya, pemasaran. Kalau misalkan hujan ini guys, biasanya dari segala penjuru petani jamur itu banjir jamurnya, dan di pasar itu akan terjadi tabrakan, benturan antara sesama petani jamur. Si jamur pengusaha A dengan petani jamur B itu biasanya bertemu di pasar, tabrakan, yang satu bawa puluhan kilo, yang satu bawa puluhan kilo. Nah jadi itu ya guys ya, salah satu masalah. Kalian harus siap memikirkan bagaimana pemasaran ataupun alternatif pemasaran yang lainnya, supaya jamur kalian itu bisa tetap terjual, tidak ada yang terbuang dan tidak ada yang tersia-siakan. Nah itu guys salah satu masalahnya juga. Kemudian masalah lagi di musim hujan ini adalah hama ya guys ya. Jadi kalau misalkan musim hujan itu biasanya yang lebih pesat berkembang biakannya itu hama ulat, terutama yang menyarang di jamur tiramnya. Jadi kalau jamur kalian itu berulat, kalian harus cari tahu caranya mengatasi bagaimana dan caranya mencegahnya bagaimana. Di beranda Insan sudah pernah Insan buatkan masalah tentang cara mengatasi hama ulat, kalian tinggal searching aja. Kemudian kalian obrak-abrik berandanya nih guys, banyak video yang bermanfaat. Jangan lupa di share juga kepada teman-teman yang lain, semoga bisa bermanfaat juga. Nah kemudian masalah yang berikutnya adalah jamur basah ya guys ya. Nah, kalau di musim hujan ini jamur basah itu udah biasa ya guys ya, walaupun nggak disiram. Contohnya jamur Insan udah hampir 2 minggu nggak disiram ya, jamurnya bahkan bukannya malah kering, malah terlalu basah. Nah seperti itu ya guys ya. Nah, cara mengatasi jamur basah itu nanti akan Insan bahas di video yang berikutnya, supaya kalian itu tidak bercampur ya guys ya. Jadi di sini Insan mau membahas masalah-masalah yang dihadapi saat musim hujan aja. Nah jadi mungkin itu aja guys tema video kita pada sore hari ini. Kalau ada yang mau ditanyakan, tulis di kolom komentar di bawah. Jangan lupa di komen yang positif, komen yang membangun, di subscribe supaya cepat 5.000 dan cepat kita voting, giveaway-nya kita bagikan.
Semoga yang beruntung itu yang benar-benar membutuhkan ya guys ya. Nah, yang sering rajin nongol juga akan berkesempatan lebih banyak untuk menang. Kita jumpa di video berikutnya. Kalau ada yang salah insan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.